Bab 771, Frieza Emas. Melihat rambut merah tua Vegeta, yang terlihat sangat mirip dengan Dewa Super Saiyan, Goku berkata dengan heran, "Vegeta, apakah kamu juga telah membuat terobosan ke alam ilahi?" Tentu saja, aku telah melampauimu lagi." Bibir Vegeta melengkung sambil menyilangkan tangan di depan dada. Mendengar kata-katanya, mata Goku mulai bersinar, darahnya mendidih. "Kalau begitu ayo bertarung." Bertarung melawan Whis, dia tidak bisa merasakan darah mendidih, karena dia dipukuli secara sepihak. Namun, sekarang Vegeta telah menerobos, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dengan teriakan pelan, Goku berubah menjadi Super Saiyan Blue dan kekuatannya naik ke puncak alam ilahi tingkat pertama. Bagus. Vegeta tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba, cahaya dingin yang menyala-nyala keluar dari matanya. Energi yang mengalir di dalam tubuhnya mulai bergejolak dengan ganas, energi kekerasan menimbulkan angin puyuh yang kuat. Tiba-tiba, badai dahsyat melanda segala arah. Astaga, keduanya saling memandang untuk beberapa saat. Tiba-tiba, tanah hancur tanpa peringatan apapun dan keduanya menghilang hampir pada waktu yang bersamaan. Bang, 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 sambil tertawa terbahak-bahak, Vegeta dan Goku terlibat dalam pertarungan sengit di planet Dewa Penghancur. Karena tak satu pun dari keduanya memasuki alam ilahi hanya dengan mengandalkan kekuatan alam, mereka tidak diam dan diam saat bertarung. Pertarungan sengit itu seperti benturan antar Super Saiyan di masa lalu, penuh dengan benturan kekuatan yang dahsyat. Tak lama kemudian pertarungan antara kedua orang itu berpindah dari darat ke tinggi di langit. Dua sinar cahaya terang, sejajar satu sama lain, sesekali bertabrakan dan mengalir dari tanah ke langit bersama-sama, sebelum kembali ke tanah dari langit, dan kemudian dengan cepat berpisah. Setiap tabrakan hanya berlangsung sebentar, tapi itu seperti kilatan busur listrik dan mereka saling bertukar serangan dengan sengit tidak kurang dari ribuan pukulan. Gemuruh, satu demi satu bola api besar muncul dan seolah-olah bintang meledak, energi mengerikan melesat keluar. Jika ada yang mendekat, mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Buk, ekspresi Whis tenang saat dia memukul tongkatnya dan kekuatan tak terlihat memusnahkan seluruh energi mereka. Dengan tenang menyaksikan pertarungan Goku dan Vegeta, Whis menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Vegeta dan Goku, meskipun mereka tidak memasuki alam ilahi menggunakan cara konvensional, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari alam ilahi tingkat pertama. Harus dikatakan bahwa Vegeta dan Goku saat ini sudah lebih kuat dari ahli biasa di alam ilahi tingkat pertama, dan memiliki kekuatan yang mendekati alam ilahi tingkat kedua. Tentu saja, ini juga karena perbedaan kekuatan antara alam ilahi tingkat pertama dan kedua tidak terlalu besar. Pertarungan berlangsung sekitar 10 menit sebelum keduanya kehabisan energi. Dibandingkan dengan Dewa Super Saiyan, apakah itu Super Saiyan Blue milik Goku atau Super Saiyan Red milik Vegeta, kemampuan pemulihan mereka jauh lebih buruk. Oke, kalian berdua harus menghentikan pertarungan di sini. Ketika mereka berdua hampir kehabisan kekuatan, Whis memblokir serangan mereka dan memenjarakan mereka dan melemparkan mereka ke tanah. Melihat planet yang penuh lubang, Whis menggelengkan kepalanya tak berdaya. Masing-masing dari mereka hanya mengetahui kehancuran yang sembrono, dan sama sekali tidak memahami arti sebenarnya dari alam ilahi. Setelah mengeluarkan teknik untuk mengembalikan tanah ke keadaan semula, Whis melihat ke arah mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian berdua telah mencapai alam ilahi, tetapi karena itu bukan sesuatu yang kamu capai dengan metode konvensional, sebaiknya kamu tidak menggunakan kekuatanmu sampai kamu benar-benar kelelahan saat bertarung. Anda setidaknya harus meninggalkan sedikit darinya di tubuh Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat mempertahankan alam ilahi, dan beban letusan yang kuat akan secara langsung menyebabkan tubuh Anda runtuh." Terima kasih banyak. Goku, yang sudah mendapatkan kembali kekuatannya, berterima kasih padanya. Vegeta keluar dari wujud merah tua dan mengamati dengan tenang, kekuatan fisiknya sedikit lebih baik dari Goku. "Kakarot, aku sekali lagi menang. Hei, wujudmu tadi sangat kuat. Kekuatanmu jelas hampir sama denganku, tapi kemampuan pemulihanmu jauh lebih kuat dariku." Daripada frustasi dengan kekalahan tersebut, Goku malah lebih peduli dengan wujud Vegeta. Sudut mulut Vegeta melengkung, "Itu Super Saiyan Red merah tua, yang saya teliti berdasarkan situasi saya sendiri. Karena setengah dari kekuatanku adalah realem, kemampuan pemulihannya lebih kuat dari milikmu." Luar biasa, mata Goku berbinar penuh minat. Faktanya, kemampuan pemulihan wujud Dewa Super Saiyan Goku jauh lebih baik dibandingkan wujud merah tua Vegeta, namun sayangnya kekuatannya dalam wujud Dewa Super Saiyan tidak sebanding dengan wujud merah tua, sehingga ia hanya bisa menggunakan wujud Super Saiyan biru saat bertarung melawan Vegeta. Whis menatap mereka dan berkata, "Setelah kalian membuat terobosan dalam kekuatan kalian, bagaimana kalian akan berlatih selanjutnya? Kalian harus mencarinya sendiri, tapi selama pertarungan antar dewa, seseorang tidak lagi bergantung pada aura penginderaan, jadi kamu harus membuang metode pertarungan bumi dan mencoba menggunakan tubuhmu untuk bereaksi." Goku dan Vegeta tahu bahwa Whis sedang membimbing mereka pada konsep seni bela diri tingkat tinggi, jadi mereka berdua mendengarkan dengan penuh perhatian. Di alam ilahi, hal mendasar adalah memahami alam, yang sangat sulit bagi Anda, jadi Anda harus puas dengan hal terbaik berikutnya, yaitu memperkuat kemampuan tubuh Anda untuk bereaksi. Faktanya, ada kondisi yang sangat misterius di alam ilahi, yang disebut Ultra Instinct. Ini adalah keadaan yang sangat mendalam dan egois yang juga dikenal sebagai naluri sempurna.
Hanya sedikit orang yang memahami keterampilan mendalam yang egois, dan bahkan virus sama tidak dapat memahaminya dengan sempurna. Jika kamu bisa mempelajari sedikit saja misteri di dalamnya, kamu akan menjadi lebih kuat. Wow, ada keterampilan seperti itu. Tolong ajari kami secepatnya. Mata Goku dan Vegeta menjadi tajam, seolah-olah mereka bisa melihat masa depan mereka yang tak terbatas. Pada saat yang sama, di suatu planet terpencil. Cahaya bintang tidak bersinar di sini, suhu di sini sangat rendah, tetapi di wilayah gelap di sisi planet, seluruh langit dicat merah dengan nyala api yang menjulang tinggi. Api yang berkobar menyebabkan bebatuan mencair dan magma yang mendidih mengalir keluar dari dalam tanah. Saat ia bersentuhan dengan area tertutup salju di sebelahnya, ia mengeluarkan suara yang mirip dengan air mendidih. Di sini, sosok berwarna emas gelap berdiri di tanah. Sepasang mata merah darahnya berkedip dengan rasa dingin yang menggigit seperti setan. Frieza telah berlatih di sini selama lebih dari setengah tahun. Sejak kebangkitannya, dia terus berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Super Saiyan berambut pirang telah menjadi mimpi buruk yang menghantui pikirannya. Kegagalan masa lalunya telah memacunya, dan penderitaan tanpa akhir di neraka hanya membuat Frieza semakin membenci Super Saiyan itu. Raja ini semakin kuat, tunggu saja balas dendam raja ini. Frieza, yang seluruh tubuhnya memancarkan kilau emas gelap, membuka mata merah darahnya dan niat membunuh yang sepertinya berasal dari api penyucian menyebabkan seluruh planet berguncang. Dibandingkan dengan bentuk peraknya lebih dari 10 tahun yang lalu, Frieza telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Ia yakin dengan kekuatannya saat ini, ia tidak terkalahkan di alam semesta. Babak 772, badai akan datang. Ini semua berkat pelatihan di neraka. Malaikat kecil, sialan itu, dan musik busuk mereka yang menjijikkan. Tunggu saja sampai raja ini melukis duniamu dengan darah dan membuatmu gemetar. Setelah sekian lama berlatih, tubuh Frieza bersinar dengan kilau emas gelap yang mempesona. Dia mengepalkan tinjunya, dan hanya dengan lambaian tangannya, ruangan itu tampak bergetar hebat. Menyipitkan matanya karena mabuk, dia merasa seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Jika Siaya ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa wujud Frieza saat ini adalah bentuk emas, dan dibandingkan dengan Golden Frieza di film, penguasaan tubuh Frieza saat ini jauh lebih terampil dan kekuatannya jauh lebih hebat. Retak, kilau emas berangsur-angsur berganti kulit, dan Frieza kembali ke bentuk akhir putih aslinya. Sekarang saatnya mencari orang-orang Saiyan untuk membalas dendam. Menurut informasi Sorbet, sarang Saiyan sepertinya berada di planet bernama planet Hongshan di wilayah timur. Agak jauh dari sini. Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Sebagai hidangan pembuka sebelum aku membalas dendam, aku akan pergi ke bumi untuk membunuh pengkhianat itu, Vegeta. Memikirkan hal ini, Frieza berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar angkasa dari planet gelap dan tiba di armada Sorbet yang telah menunggu di sana. Kemudian, dia menembakkan pancaran energi ke arah planet gelap, dan planet yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi bola api dan menghilang ke angkasa. Ayo pergi ke bumi sekarang. Frieza duduk di kursi pemimpin dan mengeluarkan perintah. Melihat planet raksasa itu menghilang begitu saja, Sorbet bergidik dan tidak berani melawan keinginan Frieza sambil berdiri tegak. Ya, Raja Frieza. Kami akan segera berangkat ke bumi, butuh waktu sekitar 8 hari sampai pesawat luar angkasa tiba. 8 hari agak lama, lakukan dengan kecepatan penuh. Frieza menyipitkan matanya, bibir ungunya sedikit melengkung. Dia sangat ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Ya, pesawat luar angkasa akan bergerak dengan kecepatan penuh. Seluruh tubuhnya menggigil dan keringat dingin bercucuran. Sorbet tidak berani menentang perintah Frieza dan buru-buru menjawab dengan lantang. Dia sedikit menyesal telah membangkitkan iblis Frieza ini. Di sisi lain langit berbintang, pesawat luar angkasa ilmuwan wanita Android 21 masih berada di dekat Super Dragon Ball. Karena dia sangat tertarik dengan bola kristal super di depannya, dia tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Di dalam kabin, Zangya sedang memeluk kristal Dragon Ball, merasa bosan. Dia menguap ketika dia melihat 21 orang meneliti dengan antusias. 21, apa bagusnya bola kaca ini? Kamu tidak mengerti. Materi mereka adalah sesuatu yang belum pernah muncul di alam semesta. Jika tebakanku benar, itu pasti mirip dengan inti dunia yang kudapat sebelumnya. Saya menggunakan World Cores tersebut untuk memproduksi android dengan energi tak terbatas. Apakah kamu sama sekali tidak tertarik dengan kekuatan seperti itu? Ilmuwan wanita Android 21 mengenakan kacamata berbingkai hitam dengan mata indahnya berbinar karena haus akan pengetahuan. Zangya meliriknya, mulutnya bergerak-gerak dan mengabaikannya, 21 akan jatuh ke dalam kondisi ini setiap kali dia melihat sesuatu yang menarik. Sambil terkikik, 21 mengambil bola kristal naga dari tangan Zangya, menimbangnya di tangannya dan mengirimkannya ke robot otonom, yang mengirimkannya ke sisi Super D. Bola naga, kedua hal ini terlihat persis sama. Mungkin mereka akan bereaksi satu sama lain. Di sisi lain, setelah lebih dari setengah tahun pencarian, Champa dan Vados telah melakukan perjalanan ke seluruh langit berbintang di alam semesta 7. Ada 3 bola kristal super besar yang ditempatkan di ruang yang dikendalikan oleh kekuatan Vados. Selama yang terakhir ditemukan, Champa akan mengumpulkan semua bola naga super. Vados,
Masih ada satu manik harapan terakhir, cepat temukan. Champa mengeluarkan sebotol minuman mirip susu dan meneguknya sambil memberi perintah pada Vados. Wajah cantik Vados melirik ke arah Champa, suaranya yang lembut dan menyenangkan seperti suara alam. Champa sama, ini bukan Universe 6. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan malaikat saya terlalu banyak, atau itu akan ditemukan oleh virus sama. Aku tidak peduli, kamu harus cepat. Champa menggelengkan kepalanya, karena sulit. Melihat semua manik-manik permohonan akan dikumpulkan, Champa perlahan kehilangan kesabarannya. Sekarang meskipun virus menemukannya, dia tidak peduli, pokoknya, hanya ada yang terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan virus meskipun dia mengetahuinya. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kami akan merampoknya. Champa sama, Anda memprovokasi konflik antara dua alam semesta, dan itu tidak diperbolehkan. Saya tidak peduli dengan semua itu. Saat ini, dia hanya ingin mendapatkan bola naga super terakhir. Vados menghela nafas dan melanjutkan perjalanan melintasi langit berbintang bersama Champa. Dia tidak akan peduli jika ada konflik antar alam semesta lain, tapi alam semesta 6 dan alam semesta 7 adalah alam semesta yang simetris dan seharusnya saling membantu. Namun alih-alih membantu saudaranya, Champa malah menimbulkan konflik. Jelas Universe 6 dan Universe 7 tidak menduduki peringkat tinggi di multiverse, namun memiliki gesekan internal, bukankah hanya membuat semesta lain menertawakannya? Planet Hongshan. Xiaya telah bermeditasi dalam kehampaan selama beberapa waktu. Pada hari ini, jantung berdebar aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Xiaya membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Saat berlatih barusan, dia merasa ada sesuatu yang berhubungan dengannya sedang mengalami tarikan. Pikirannya bergejolak, Xiaya perlahan tenggelam ke dalam jiwanya dan sebuah pemikiran ditransmisikan seolah menembus riak alam semesta. Dengan menguatnya kemampuan ruang waktu, samar-samar Xiaya melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya berdebar. Itu adalah bola kristal super besar, dan di samping tubuh besarnya ada manik kecil yang seperti debu. Pemahaman melintas di hati Xiaya. Jadi, karena bola naga kristal bersentuhan dengan bola naga super, hal itu menyebabkan jantung pembuatnya terpengaruh. Aneh sekali, alam semesta begitu besar, tapi bola naga kristal masih bisa bersentuhan dengan bola naga super. Bisa dikatakan jika keduanya terkait, kemampuan penciptaan bola naga Xiaya awalnya diberikan oleh bola naga super. Meski kemudian diperkuat oleh Dewa Naga Zalama, pada hakikat sebagian kekuatan bola naga kristal berasal dari bola naga super. Berbicara tentang bola naga super, Xiaya teringat sesuatu. Menghitung waktu, seharusnya Champa sudah hampir tiba di Universe 7. Entah apakah turnamen antara Universe 6 dan Universe 7 akan terjadi di dunia ini. Lagi pula, masalah Golden Frieza belum terjadi. Xiaya merasa alur cerita mungkin perlahan-lahan menyimpang karena efek kupu-kupu. Setelah bangun kali ini, Xiaya tidak berencana untuk berlatih lagi. Dia kembali ke planet Hongshan dan mencari Siling, Miers, 18, dan anak-anaknya. Xiaya memikirkan apakah dia harus pergi ke bumi untuk melihatnya. Bumi, seiring berjalannya waktu perlahan. 7 hari kemudian, pesawat luar angkasa Frieza secara bertahap mendekati tata surya. Dalam setengah hari, mereka akan mencapai bumi. Di layar terlihat planet biru yang indah, seperti gadis anggun, menunjukkan keanggunan tanpa batas. Ho, apakah itu planet bumi berwarna biru laut yang indah? Frieza menatap layar sambil duduk dengan nyaman di kursi utama. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya sambil menyesapnya dengan anggun. Ya, Frieza sama, ini tujuan kita. Sorbet pendek itu dengan hormat menghadap Frieza. Mengangguk ringan, Frieza berdiri dan berjalan menuju jendela kapal, ekor putih di belakangnya terseret ke tanah dan senyuman kejam terbentuk di wajahnya. Vegeta, dan Saiyan yang hidup di bumi. Kematianmu sudah dekat. Bab 773, Frieza tiba. Rumah Bulma di kota barat. Selain gunung palsu, Bulma dan Goku juga memiliki villa mewah di kota barat yang dibeli saat keduanya menikah dan letaknya tidak jauh dari rumah Trunks dan Vegeta. Saat pesawat luar angkasa Frieza sedang mendekati bumi, ada seseorang yang mengetahui keberadaannya lebih awal dan membawa kabar tersebut ke bumi. Dia adalah Jaco, elit dari organisasi patroli galaksi dan berteman baik dengan Bulma dan Trunks ketika mereka masih muda. Apakah kamu baru saja mengatakan, Frieza akan segera tiba di bumi? Bulma sedang sibuk dengan penelitian barunya ketika mendengar berita yang dibawakan oleh Jaco dan bertanya dengan heran. Dia mendapat kesan tertentu tentang nama Frieza. Dia adalah karakter dalam novel kakak perempuannya, Trunks. Beberapa waktu lalu, planet Namek baru diserbu, dan alasannya adalah untuk membangkitkan Frieza menggunakan bola naga. Belakangan Frieza memang dibangkitkan, namun kemudian ia seolah menguap, menghilang tanpa jejak. Karena semua orang tidak terlalu peduli dengan kekuatan Frieza, atau kurang memiliki pemahaman yang jelas, mereka tidak pergi mencari keberadaannya di alam semesta yang luas. Namun siapa sangka dia akan tiba di bumi. Ya, Frieza benar-benar datang ke sini. Sebenarnya dia seharusnya sudah mati, tapi dia dibangkitkan karena suatu alasan beberapa waktu lalu. Kini Frieza sedang menuju bumi dengan pasukannya dan akan segera mencapai bumi. Anda harus cepat memberitahu Trunks dan yang lainnya, dan biarkan semua orang membuat persiapan. Jaco tidak tahu bagaimana Frieza dibangkitkan, tapi Frieza sangat menakutkan bahkan organisasi patroli galaksi pun takut padanya. Oke, aku akan menghubungi mereka sekarang.
Bulma segera meletakkan pekerjaan di tangannya, mengeluarkan komunikator dan memberitahu Tides juga Gohan dan yang lainnya. Tides paling tahu tentang betapa menakutkannya Frieza dan Bulma juga mengetahuinya setelah dia menghubunginya. Ini tidak bisa tidak membuatnya gugup. Jika Frieza benar-benar sekuat itu dan akan datang ke bumi, masalah ini akan menjadi sangat serius. Baik Goku maupun Vegeta tidak ada di bumi saat ini. Jika Frieza menyerang bumi, saya tidak tahu apakah ada yang bisa menahannya. Kekuatan Gohan memang cukup bagus, tapi apakah dia akan menjadi tandingan Frieza? Jadi dia mengangkat telepon dan menelepon Gohan. Bu, ada apa? Suara Gohan terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia saat ini sedang berbelanja dengan Fidel. Gohan, Jaco membawa kabar bahwa Frieza sedang menuju bumi. Kamu, Goten dan Bula harus berhati-hati. Jika kamu bisa menghubungi Piccolo, biarkan dia segera datang. Frieza, Gohan bertanya dengan heran, dan tak lama kemudian wajahnya menjadi serius. Setelah menutup telepon, Bulma menghubungi Tides and Trunks lagi, meminta mereka untuk berhati-hati. Kemudian, dia mencoba menghubungi Whis di planet Dewa Penghancur melalui komunikator, namun entah kenapa, tidak ada respon dari Whis. Apa? Kenapa dia tidak merespon? Bulma mengerutkan kening, merasa sangat cemas. Saat dia menyampaikan kabar tersebut kepada Gohan dan yang lainnya tadi, dia tidak terlalu gugup, karena dalam hati Bulma, orang terkuat di bumi adalah Goku dan Vegeta. Jika mereka ada, bumi pasti akan aman. Saat ini, baik Goku maupun Vegeta sedang berlatih di planet Dewa Penghancur, yang bisa dikatakan sebagai yang teratas di seluruh alam semesta dan bahkan memiliki dewa-dewa terkemuka seperti Dewa Penghancur dan Whis. Goku dan Vegeta memenuhi syarat untuk memasuki planet Dewa Penghancur untuk berlatih. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah mencapai tingkat sedemikian rupa di alam semesta sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan lawan yang layak. Selama mereka kembali ke bumi, semua masalah akan mudah terselesaikan. Bulma memahami hal ini, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan Frieza. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menghubungi Goku dan Vegeta, bagaimana dia bisa menyampaikan berita itu? Meskipun dia sudah memberitahu Gohan dan yang lainnya, jika Goku dan Vegeta tidak ada di bumi, dia merasa itu masih belum aman. Jaco menatap dengan mata terbelalak dengan matanya yang seperti bola lampu, lalu bersiap untuk naik pesawat luar angkasa untuk berangkat. Dia tidak ingin menghadapi iblis seperti Frieza. Bulma, aku sudah memberitahumu, jadi berhati-hatilah. Tunggu, kamu juga elit dari organisasi patroli galaksi. Karena Frieza akan datang ke sini, kenapa kamu tidak tinggal dan kalahkan dia? Mengenakan jas putih, Bulma menatap Jaco. Mendengar itu, Jaco buru-buru menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin, saya hanya petugas patroli kecil, seolah-olah saya bisa menghadapi Frieza. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu sangat tidak berguna. Bulma memarahi lalu menyeretnya agar dia tidak pergi. 10 menit kemudian, Gohan, Piccolo dan yang lainnya berkumpul di rumahnya di kota barat, namun masih belum ada kabar dari planet Dewa Penghancur. Pada saat ini, aura jahat tiba-tiba menyebar dari luar angkasa. Rasa dingin yang menusuk membuat suhu turun seperti embun beku, dan rasanya bahkan jiwa pun akan membeku. Merasakan aura jahat, ekspresi Gohan dan yang lainnya yang menunggu berubah menjadi jelek. Ini aura Frieza, dia sangat kuat. Piccolo tiba-tiba berdiri, memperlihatkan ekspresi keheranan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Di planet Namek, aura Frieza tidak begitu kuat. Saudaraku, sesuatu yang menakutkan sedang mendekati bumi. Goten dan Bula memasang ekspresi ketakutan di mata mereka. Gohan mengerutkan kening, matanya yang dalam menatap keluar angkasa yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang datang tidak datang dengan niat baik. Aura Frieza begitu kuat hingga melampaui aura kita. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya. Fidel bertanya pada Gohan. Sulit untuk mengatakannya. Apa yang harus kulakukan? Aku masih belum bisa menghubungi Goku dan Vegeta. Bulma mondar-mandir dengan cemas, dan tiba-tiba teringat si ayah dari planet Hongshan. Dia buru-buru berlari ke dalam rumah untuk menghubungi planet Hongshan. Gohan, pesawat luar angkasa Frieza hampir tiba. Piccolo menatap beberapa saat, lalu tiba-tiba terbang ke udara, menuju lokasi pendaratan pesawat luar angkasa Frieza. Melihat ini, Gohan menghibur Fidel dengan beberapa patah kata, dan segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang jauh dari pandangan. Gohan, hati-hati, Fidel bergumam pada dirinya sendiri. Saat Gohan dan Piccolo terbang menuju Frieza, para seniman bela diri yang tersebar di seluruh dunia juga merasakan aura jahat dan dingin. Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Yajirobe, semua seniman bela diri yang mewakili kekuatan puncak terbang menuju tempat itu. Aura yang sangat menakutkan, mungkinkah monster datang ke bumi lagi? Beberapa seniman bela diri berpikir dengan ekspresi jelek. Saya hanya merasakannya sesaat dan sekarang saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Monster yang menakutkan, saya harap Tuan Goku dan yang lainnya dapat menghindari bencana ini. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di bumi merasakan ketidakberdayaan di hati mereka. Seni bela diri bumi telah berkembang selama beberapa dekade, dan mereka dapat dianggap sebagai generasi baru seniman bela diri terlatih. Namun, bahkan setelah lebih dari 10 tahun, ketika berhadapan dengan musuh yang kuat sekali lagi,
kekuatan mereka yang dapat diabaikan masih tidak ada gunanya, dan mereka masih perlu mengandalkan prajurit lain untuk bertarung demi mereka. Perasaan tidak berdaya ini membuat mereka merasa malu. Kame House, Master Rossi, yang sudah berusia lanjut dan menjalani hidupnya dengan damai, merasakan ancaman dari luar angkasa. Dia melepas kacamata hitamnya, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Aura jahat ini, musuh kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Master Rossi hanya bisa tinggal di pulaunya sendiri dan menunggu hasilnya dengan tenang. Daerah perbukitan tertentu di dekat laut. Perbukitan terjal terlihat di cakrawala, terdapat retakan di tanah dan jurang yang dalam berserakan di mana-mana, seperti tahu yang terbagi menjadi beberapa area seperti kisi-kisi. Tiba-tiba, sebuah proyeksi bayangan besar turun, menghalangi sinar matahari. Bayangan itu bergerak perlahan, menyapu hutan dan pegunungan, dan akhirnya mendarat di tanah terbuka. Retak, sebuah kekuatan dahsyat menekan, menghancurkan tanah karena kekuatan yang luar biasa. Beberapa cakar baja menonjol keluar dari dasar pesawat luar angkasa, dan seolah-olah melewati tahu, cakar baja keras itu menembus ke dalam tanah dan bebatuan. Seperti binatang purba yang mengaum, ia menekan ke tanah, menghancurkan dan merusaknya. Itu pesawat luar angkasa Frieza. Di kejauhan, Gohan dan yang lainnya mendarat di depan pesawat luar angkasa. Gohan, apa kamu yakin bisa menghadapi Frieza? Setelah merasakan aura menakutkan Frieza, wajah Krilin menjadi pucat dan suaranya sedikit bergetar. Aku tidak yakin, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di balik auranya. Sambil menggelengkan kepalanya, Gohan menjawab dengan sungguh-sungguh. Krilin tersenyum kecut dan berkata terus terang, jika kamu tidak bisa menghadapinya, kita akan mendapat masalah. Kalau saja Goku dan Vegeta ada di sini. Semua orang menunggu kembalinya Goku dan Vegeta. Lihat, mereka keluar. Pada saat ini, palka pesawat luar angkasa tiba-tiba terbuka dan alien yang mengenakan battle armor keluar dari dalam seperti lebah, dan segera bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, tampak sangat menakutkan. Jumlahnya ribuan. Untuk bekerja sama dengan tindakan Frieza dan menunjukkan nilainya kepada Frieza, Sorbet telah memanggil seluruh pasukannya untuk berkumpul. Namun, jumlah pakar di antara orang-orang ini sangat sedikit. Menurut kekuatan pertempuran mereka, hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Dibandingkan dengan Frieza Corps sebelumnya di masa makmur, Frieza Corps saat ini terlihat sangat kumuh. Namun meski begitu, saat mereka berkerumun, keadaannya terlihat cukup mengerikan. Sambil membawa pedang, Yajirobe menyipitkan matanya dan menyeringai, ada cukup banyak orang, tapi mereka semua hanyalah pasukan tingkat rendah. Semua orang menyebar dan membunuh semua alien itu. Lawan utamanya adalah Frieza, yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Semuanya hati-hati. Setelah membuat pengaturan, semua orang bubar. Bab 774, Obsesi Vegeta. Seperti yang dikatakan Yajirobe, bawahan Frieza mungkin kelihatannya banyak, tapi ahli sebenarnya tidak banyak, hanya belasan. Saat siluet hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, semua alien yang menyerang mati di bumi. Sorbet dengan cemas memperhatikan dari samping, ekspresinya hampir berubah. Ini adalah para ahli yang berhasil dia kumpulkan dengan susah payah, tetapi mereka sekarat begitu saja. Lebih penting lagi, akan sangat buruk jika Lord Frieza merasa dirinya tidak terlalu berguna karena hal ini. Ho, saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli luar biasa di bumi kecil ini. Dengan lembut berseru kagum, sosok kecil Frieza turun dari pesawat luar angkasa. Setiap langkah sepertinya membawa tekanan yang tak terbatas. Udara terus bergetar, dan tekanannya menjadi semakin kuat. Buk, rasanya seperti palu yang menghantam dada. Wajah Piccolo dan yang lainnya menjadi pucat, dan mereka berkeringat dingin. Aura sedingin es ini sungguh tak terduga. Menghadapi mata iblis Frieza yang acuh tak acuh, semua orang membeku, merasakan hawa dingin menjalari anggota tubuh mereka. Ekspresi macam apa itu? Hanya dengan satu pandangan, mereka bisa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mundur. Melihat situasinya tidak baik, Gohan mengerutkan kening dan berteriak, dan para prajurit mundur ke ruang terbuka yang jaraknya ribuan meter. Frieza tertawa saat melihat Gohan dan yang lainnya mundur dengan gugup. Tidak terburu-buru, dia berjalan dengan sangat anggun, ekor putih di belakangnya menyentuh tanah. Bang! Bebatuan padat yang terlihat di tanah hancur menjadi bubuk. Tekanan tak terlihat berubah menjadi kopral, seolah menghadapi monster ganas yang keluar dari api penyucian. Gohan dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Orang ini adalah Frieza. Sorot matanya, pria yang menakutkan. Saat tekanan tak terbatas menekan tubuhnya, keringat menetes dari dahi Gohan. Jika Gohan pun seperti ini, maka yang lain akan menganggapnya lebih tak tertahankan. Menghadapi tekanan yang dikeluarkan monster ganas seperti Frieza, mereka hampir terjatuh. Frieza sangat kuat. Si Ayah sebenarnya membunuh monster seperti itu sebelumnya, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana si Ayah membunuhnya selama pertarungan planet Namek. Frieza perlahan berjalan mendekat dan berdiri di depan Gohan dan yang lainnya, menatap mereka dengan mata merah darah. Hei, kenapa Vegeta tidak ada di sini? Mungkinkah karena dia tahu raja ini akan datang dan melarikan diri? Tidak melihat Vegeta, Frieza sedikit terkejut. Dia menatap dingin ke arah Gohan dan yang lainnya dan menemukan bahwa ada juga seorang Namekian di antara mereka. Jika ada orang Namekian di sini, berarti kemungkinan besar ada bola naga di bumi.
Dengan mengingat informasi ini, Frieza berniat meninggalkan Namekian itu untuk yang terakhir kalinya. Melihat sekeliling, Frieza berkata dengan sangat sopan, siapakah orang saya di antara kamu? Petik 2, petik 2. Gohan memperhatikan dengan hati-hati tanpa menjawab. Frieza menggelengkan kepalanya dengan bosan. Penduduk bumi ini terlihat persis sama dengan orang saya, tampak menjijikkan. Lebih baik musnahkan semuanya. Sambil terkekeh, Frieza mengangkat tangannya, dan sejumlah energi yang mengerikan mengembun di telapak tangannya. Energi ini cukup untuk menghancurkan planet manapun. Tidak bagus, apakah dia akan langsung menghancurkan bumi? Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Mereka belum pernah bertemu musuh seperti itu sebelumnya, yang berencana menghancurkan planet ini jika mereka tidak saling berhadapan. Ketidakpeduliannya terhadap makhluk hidup terlihat jelas. Mengabaikan jarak antara musuh dan mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Frieza. Wosh! Lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Special Beam Cannon, Kamehameha, Destructo Disc, Spirit Ball, Tri-Beam, satu persatu serangan kuat ditembakkan ke arah Frieza. Tapi ketika mereka mendekati Frieza, ekspresi jijik muncul di matanya yang merah darah. Dia tidak berhenti memadatkan bola energi di telapak tangannya, sebaliknya dia menggunakan tangannya yang lain untuk membelah kekosongan, dan semua serangan berubah menjadi asap dan menghilang. Semua orang menatap dengan takjub. Serangan mereka sama sekali tidak melukai Frieza. Kamehameha, Gohan meraung dan berubah menjadi Super Saiyan, dan energi tak berujung meningkat dengan anggun sebelum bergegas menuju Frieza. Super Saiyan. Setelah melihat transformasi Gohan, pupil Frieza sedikit menyusut dan raut wajahnya berubah. Cahaya terik menyala dan tiba-tiba beberapa retakan muncul di tanah. Frieza berubah menjadi asap dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Gohan. Sangat cepat, seru Gohan. Ini adalah pemikiran pertama Gohan. Dan segera, dia merasakan bahaya. Gohan buru-buru mencoba menghindar, tapi sudah terlambat dan tinjunya tertahan di telapak tangan. Bang! Udara bergetar dan setelah beberapa saat, gelombang kejut menyebar ke segala arah dari tempat telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan. Telapak tangan Gohan mati rasa dan seluruh lengannya seperti terkilir. Kekuatan besar menembus dan membuat tubuhnya terbang. Bang! Dia menghantam tanah dan menciptakan jurang sepanjang beberapa meter. Frieza mendengus dingin. Melihat serangannya nyaris tidak bisa diblok oleh lawan, sudut mulutnya melengkung dan dia muncul dengan suara mendesing di depan Gohan seolah sedang berteleportasi. Menghadapi Gohan, yang terbaring telentang di tanah, dia menembakkan bola energi di tangannya ke arahnya. Dengan suara gemuruh yang keras, bola energi yang hendak digunakan untuk menghancurkan bumi menghantam tubuh Gohan. Badai energi yang sangat kuat dan menusuk berubah menjadi getaran di luar angkasa, dan dengan suara mendengung, badai tersebut menyapu seluruh bidang bumi sebelum menembus atmosfer. Energi ini menyebar hingga beberapa kilometer, dan kemudian memuntahkan molekul-molekul atmosfer sebelum menyebar ke kedalaman alam semesta. Rotasi bumi berhenti selama beberapa detik, dan lintasannya mulai menyimpang. Jika saat ini, seseorang dari luar angkasa melihatnya, mereka akan melihat kawah besar berbentuk topi telah muncul di bumi. Gohan. Melihat Gohan dipukul secara langsung, Piccolo dan yang lainnya berseru gugup. Bumi. Di tepi laut, puluhan ribu kilometer persegi berubah menjadi bumi hangus, tanah ambruk beberapa kilometer, laut di kejauhan langsung menguap dan uap air masih tertinggal di langit. Terletak di pusat ledakan energi, tanah yang terbalik mengalami vitrifikasi dan mengeluarkan uap panas. Gohan terbatuk beberapa kali, jari-jarinya sedikit gemetar karena seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Orang ini sekuat ayah. Menatap Frieza dalam-dalam, Gohan menghela nafas. Jadi kamu juga seorang Super Saiyan, dan yang paling aku benci adalah Super Saiyan. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Frieza mendekat dengan niat membunuh, aura jahatnya sedingin es saat dia mengangkat Gohan. Saat dia melihat keadaan Super Saiyan berambut pirang dari pihak lain, dia sepertinya telah mengingat sosok mimpi buruk di benaknya dan niat membunuh yang tak terbatas muncul dari hati Frieza. Aku akan menyiksamu secara perlahan. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi seorang Saiyan. Planet Dewa Penghancur. Goku dan Vegeta telah selesai berlatih hari itu. Saat ini, Whis memperhatikan sinyal komunikasi di tongkat kerajaan. Setelah dia menelepon kembali, dia mendengar suara menderu Bulma dari seberang. Kenapa kamu baru mengangkat teleponnya sekarang? Sesuatu telah terjadi di bumi. Bulma terdengar sangat cemas. Apa yang terjadi di bumi? Tanya siapa? Itu Frieza, dia saat ini ada di bumi. Frieza ada di bumi. Biar ku lihat. Yang sedikit terkejut. Dia mengguncang tongkatnya dan bola kristal itu menyala dengan cahaya yang berkilauan, dan segera menunjukkan situasi di bumi. Ya ampun, bahkan putra Goku pun tidak bisa mengalahkan Frieza. Golden Frieza, kapan dia menjadi begitu kuat? Mungkin bumi akan dihancurkan olehnya. Whis terkejut beberapa saat sebelum berkata. Goku dan Vegeta juga melihat bola kristal Whis. Setelah mengetahui situasi di bumi, ekspresi mereka berubah. Meski mereka tidak tahu kenapa Gohan tidak bisa menandingi Frieza meski dengan kekuatannya, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan banyak hal. Kakarot, ayo cepat kembali ke bumi. Kita sudah sepakat, kali ini Frieza milikku. Vegeta melihat ke layar yang ditampilkan di bola kristal dan berkata dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dinegosiasikan.
Meskipun Frieza di layar terlihat berbeda dari Frieza dengan kesan dua tanduk hitam, matanya yang kejam berwarna merah darah tidak berubah. Jadi saat dia melihat bentuk akhir emas Frieza, Vegeta sudah mengenalinya. Dia adalah Raja Alam Semesta yang telah mendominasi wilayah utara selama bertahun-tahun. Vegeta sangat membenci Frieza yang menghancurkan planet asalnya, planet Vegeta, dan membunuh semua orang yang tinggal di dalamnya, jadi dia telah mencapai kesepakatan dengan Goku sebelumnya. Frieza harus diberikan padanya agar dia bisa menghabisinya. Oke, ayo cepat ke sana. Meski Goku juga ingin melawan Frieza, saat ini dia tidak terlalu memperdulikan hal itu. Jika dia sedikit terlambat tiba, Bumi dan Gohan mungkin berada dalam bahaya besar. Meletakkan satu tangan di bahu Vegeta, Goku langsung meluncurkan transmisi instan, dan dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari planet Dewa Penghancur. Melihat tempat di mana Goku dan Vegeta menghilang, Whis berkedip dan tersenyum. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan menuju danau tak jauh dari situ. Di sana, Beerus sedang duduk di tunggul pohon sambil memegang mangkuk besar dan makan mie dengan sumpit, dia memiliki setumpuk lauk pauk di sampingnya. Beerus sama, Frieza telah muncul di bumi. Siapa Frieza? Beerus bertanya tidak peduli dengan mata terangkat setelah menyesap mie kuahnya. Dia adalah Frost Demon dari area utara sejak saat itu. Beerus sama bahkan menyuruhnya untuk menghancurkan planet Vegeta saat itu. Ucapnya sambil tersenyum tipis. Bab 775, membentuk kelompok untuk menonton pertunjukan. Oh, itu dia, mata Beerus melebar dan dia meletakkan mangkuk itu ke samping. Itu terjadi 40 tahun yang lalu. Pada saat itu, karena perjanjian dengan Siaya, Beerus berjanji untuk tidak menghancurkan planet Vegeta, tetapi kemarahan dewa telah tersulut, dan kemudian di Istana Saiyan, dia tidak bisa makan apapun yang enak sesuai dengan harapannya, jadi miliknya ketidakpuasan benar-benar tersulut. Sejujurnya, keterlibatan Siaya dan Miers hanya bisa dikatakan sebuah kebetulan. Bahkan tanpa Siaya, Beerus masih ingin menghancurkan planet Vegeta setelah muncul di planet Vegeta. Tapi karena dia berjanji pada Siaya untuk tidak menghancurkan planet Vegeta, maka dengan martabatnya sebagai dewa, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Apalagi planet Vegeta hancur atau tidak, Beerus sendiri tidak terlalu tertarik, dan jika dia sendiri yang mengambil tindakan, mungkin akan mengundang ceramah dari Whis. Maka dia menyuruh Frieza, penguasa bintang saat itu, untuk menangani masalah ini. Meskipun rencana untuk menghancurkan planet Vegeta sudah terbentuk di hati Frieza saat itu, Beerus juga memikul tanggung jawab atas penghancuran planet Vegeta. Hal ini tidak bisa diketahui orang lain, apalagi Siaya dari planet Vegeta telah menjadi begitu kuat. Saat mengetahui Frieza sudah meninggal, dia bersorak. Namun siapa sangka pria itu tidak mati total. Beerus memutar matanya dan berkata, bumi adalah planet yang penuh dengan makanan lezat seperti planet Hongshan. Akan sangat disayangkan jika planet seperti ini dihancurkan. Wah, ayo pergi ke bumi. Whis tahu bahwa Beerus khawatir Frieza akan mengungkap kebenaran kehancuran planet Vegeta, dan siap membunuh Frieza untuk membungkamnya, tapi dia tidak mencoba membeberkannya. Dia tersenyum dan berkata, Beerus sama, dibutuhkan sekitar 8 menit bagi kita untuk mencapai bumi. Kalau begitu, ayo pergi. Beerus melompat dari tunggul pohon dan meletakkan tangannya di punggung Whis. Whis tersenyum tipis, dan segera mengaktifkan warp. Mengikuti kilatan terang dan berwarna-warni, seperti kelap-kelip bintang yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya menyilaukan melonjak ke langit dan menembus kehampaan seolah-olah itu adalah permukaan air, dan menuju ke bumi. Di sisi lain, planet Hongshan. Siaya pun menerima kabar tersebut dari Bulma. Frieza sebenarnya pergi ke bumi sekarang. Awalnya ia mengira jalan cerita Golden Frieza tidak akan terjadi, namun sepertinya hanya tertunda beberapa waktu. Setelah Frieza dibangkitkan, dia berlatih dalam waktu yang lama dan kemudian mengarahkan pandangannya ke bumi. Saya pikir Frieza akan langsung bergegas ke planet Hongshan, tapi saya tidak menyangka dia akan berakhir di bumi. Lupakan saja, ini kebetulan yang bagus, sepertinya inilah nasib bumi. Mengapa saya tidak pergi ke bumi dan melihatnya? Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Frieza saat dia melihatku. Setelah berpikir sejenak, Siaya hendak berangkat ke bumi. Tapi kali ini, dia pergi ke sana hanya untuk menonton pertunjukan, karena Frieza belaka, meskipun dia bertransformasi menjadi wujud emas, tidak akan menarik perhatiannya. Dia pergi mencari Kusu, Siling, Miers, 18, Siang, Caulifla, Kale dan Silly. Jika Mei Fei dan Majin Buu belum berada di Universe 10 dan belum kembali, Siaya berencana membawa mereka juga. Barisan ini hampir dapat menyapu seluruh alam semesta. Dia memberitahu semua orang tentang Frieza, dan mereka semua sangat tertarik. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Siaya memberikan begitu banyak perhatian khusus pada Frieza, Siling dan yang lainnya hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Caulifla berbeda. Bahkan setelah menikah dengan Siang, kepribadiannya tidak berubah, selalu berteriak kaget. Ayah, apakah Frieza itu sangat kuat? Alamat Caulifla kepada Siaya berubah karena hubungannya dengan Siang. Siaya tersenyum tipis, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia sedikit lebih kuat dari Siang dan tidak ada di antara kalian yang bisa menandinginya. Jika Siang bisa menerobos ke alam ilahi, dia mungkin bisa melawan Golden Frieza, tapi dia masih sedikit lebih lemah. Oh, sangat kuat. Mata Caulifla tiba-tiba berbinar. Kakak, kamu harus menahan diri sedikit. Kale mengingatkan dengan lemah. Di antara begitu banyak orang, mereka dari generasi muda adalah yang paling lemah,
tapi Caulifla selalu punya nyali besar, kadang-kadang tampak hampir berotak. Xia tahu kepribadiannya. Caulifla terkadang berpikiran lebih sederhana daripada Goku. Dia mungkin masih cukup pendek untuk saat ini, tapi ketika dia tumbuh dewasa di masa depan, dia akan memiliki citra seorang wanita tangguh dan cantik seperti saudara perempuan kerajaan. Xia melirik Xiang dan merasa putranya memiliki mata yang bagus. Dia akan diberkati di masa depan. Xia sama, haruskah saya menggunakan warp saya sebentar lagi atau Anda akan menggunakan transmisi instan untuk membawa semua orang ke sana? Kusu bertanya dengan suara rendah dengan wajah datar. Aku akan membawa kalian semua ke sana. Setelah mengatakan itu, kemampuan ruang waktu Xia menyebar dan cahaya terang tiba-tiba muncul sebelum semua orang di ruangan itu menghilang. Bumi. Setelah Frieza mengambil tindakan, pertarungan menjadi sepihak. Meskipun Gohan bisa menolak sedikit sejak awal, di kemudian hari, dia tidak bisa menolak sama sekali. Saat ini, Frieza yang telah menjelma menjadi keadaan emas sedang memancarkan aura dingin. Meskipun Golden Frieza belum memasuki alam ilahi, kekuatannya yang luar biasa tidak lebih buruk dari alam ilahi. Aku ingin mempertahankan formulir ini untuk tujuan menyerang planet Hongshan, tapi aku tidak menyangka bahwa di planet tingkat rendah seperti milikmu, raja ini akan terpaksa menggunakan kekuatan ini. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri, sekarang kamu bisa bersiap menuju dunia bawah. Golden Frieza terlihat seperti Coolers normal state kecuali warnanya. Wajah yang dalam jauh lebih dewasa daripada bentuk akhir. Menghadapi Golden Frieza yang seperti dewa yang tak terkalahkan, semua orang merasa putus asa. Bahkan Gohan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Golden Frieza. Apakah ini akhirnya? Mengingat anggota keluarganya di bumi, Gohan berjuang, merasa sangat tidak rela. Namun, luka di tubuhnya menyebabkan dia kesakitan jika dia mencoba bergerak sedikit pun, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau begitu, lenyaplah bersama planet ini. Frieza tertawa kejam. Beberapa gumpalan api mulai berkedip di jarinya dan nyala api seukuran kacang melonjak beberapa kali sebelum tiba-tiba meluas hingga diameter lebih dari 100 meter, dan bola api besar yang tampak seperti bintang pun terbentuk. Kemudian dengan jentikan jarinya, bola api besar itu melesat di udara dan bersiul. Teknik ini adalah spesialisasi Frieza, bola penghancur planet. Menghadapi bola penghancur planet yang bersiul dan menyilaukan seperti bintang, semua orang memejamkan mata karena putus asa. Akankah keajaiban terjadi kali ini? Goku, kenapa kamu belum kembali? Teriak Krilin dalam hatinya. Seolah menanggapi tangisan di hati Krilin. Menghadapi kekuatan yang menakutkan, dua sosok tinggi muncul di depan mereka. Saat bola penghancur planet jatuh, Goku dan Vegeta bergegas keluar dari planet Dewa Penghancur. Goku, Vegeta, semua orang berteriak kegirangan, dan harapan kembali muncul di hati mereka. Kalian semua sedikit mundur. Menghadapi bola energi raksasa yang menukik ke bawah, Goku berteriak dengan ekspresi muram di wajahnya dan langsung menggunakan kekuatan terkuatnya. Transformasi Super Saiyan Blue menyebabkan terbentuknya kabut biru, dan kekuatan yang tak tertandingi bertabrakan dengan energi menakutkan di langit. Seolah air mendidih, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kamehameha, gelombang kejut biru yang mempesona muncul dari tanah. Tanpa menahan apapun, energi besar itu menyapu bola penghancur planet yang berkobar. Pada saat ini, seolah-olah dua bintang bertabrakan di langit. Cahaya yang menyilaukan menusuk mata semua orang saat suara yang memekakkan telinga terdengar ke segala arah, hampir menyebabkan mereka menjadi tuli. Setelah sekian lama, asap menghilang dan badai berhenti. Sebuah lapisan sekali lagi rata dengan tanah, menciptakan kawah berbentuk busur. Golden Frieza menatap tajam ke arah Goku dan Vegeta yang tiba-tiba muncul. Saat melihat kemunculan Goku, jejak keterkejutan melintas di wajah Frieza. Dia sepertinya pernah melihat wajah ini di suatu tempat sebelumnya. Oh iya, itu dia. Dia datang sendiri untuk menghentikanku ketika aku hendak menghancurkan planet. Matanya kemudian beralih ke Vegeta dan dia mencibir, Vegeta dan Saiyan yang aneh, kamu akhirnya muncul. Kakarot, sesuai kesepakatan kita, biarkan aku melawannya kali ini. Vegeta mengucapkan beberapa patah kata kepada Goku lalu mengambil langkah di depan Frieza. Pada saat ini, di sebuah bukit tidak jauh, sebelum semua orang menyadarinya, Xia muncul bersama Kusu, Siling, Miers, 18, Xiang, Caulifla dan Kale. Pria emas berkilau itu adalah Frieza. Mata Caulifla membelalak. Banyak dari mereka yang melihat Frieza untuk pertama kalinya, tetapi Miers tidak. Ketika Xia bergegas menuju Frieza 40 tahun yang lalu, dia hampir menangis karena ketakutan. Namun kini, dia sudah cukup berani menghadapi semua musuh. Bab 776, Perubahan Situasi. Lihat, pertarungan antara Vegeta dan Frieza telah dimulai. Jauh di kejauhan, Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Red, seluruh tubuhnya memancarkan aura merah tua dan rambut hitamnya berkedip samar dengan cahaya merah tua seolah-olah itu adalah kaca berwarna. Di seberangnya, wajah Golden Frieza berubah setelah Vegeta berubah. Melihat penampilan Vegeta yang berbeda dari Super Saiyan biasanya, seluruh tubuh Frieza memancarkan udara dingin dan ekspresi nyengirnya seperti iblis haus darah yang sangat menakutkan. Bang, 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 ledakan. Tanpa menahan apapun, Vegeta dan Frieza segera mulai bertarung. Seluruh bumi mulai berguncang akibat pertarungan keduanya.
Di mana-mana di planet ini, gunung-gunung runtuh, lautan mulai mengalir mundur, hutan berubah menjadi lautan luas dan danau berubah menjadi rawa. Kekuatan mereka menyebabkan ketidakseimbangan di bumi. Melihat bumi akan runtuh, mata biru kelabu Kusu berkedip-kedip dengan sedikit kilau dan dia secara berturut-turut mengetukkan tongkat di tangannya dan kekuatan tertinggi mencegah bumi dari keruntuhan lebih lanjut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Vegeta dan Frieza masih bertarung, dan pertarungan mereka semakin memanas. Vegeta tidak bisa mengalahkan Frieza, namun Frieza juga tidak akan bisa mengalahkan Vegeta dalam waktu dekat. Ayah, Frieza sangat kuat. Auranya sangat menakutkan, kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Caulifla memperhatikan dengan mata terbelalak, matanya yang cerah berbinar-binar seolah sedang menonton sesuatu yang sangat menarik. Siaya mengangguk dan berkata, itu karena ahli alam ilahi biasa di tingkat pertama bukanlah tandingan Frieza dalam kondisi emasnya jika kita hanya berbicara tentang kekuatan penghancur. Keadaan Golden Frieza saat ini sangat tidak biasa, lebih kuat dari Frieza dalam alur cerita karya aslinya. Ranahnya belum mencapai alam ilahi, namun bakatnya memberinya kekuatan yang tidak kalah dengan alam ilahi. Jika dia diizinkan untuk memahami alam ilahi di masa depan, dia mungkin dapat melewati level dan menantang lawan. Pada saat ini, Siaya menyadari bahwa Frieza mungkin menjadi ancaman kecil, dan niat membunuh yang sangat dingin terhadap Frieza muncul di dalam hatinya. Mengalihkan pandangannya ke Vegeta, pangeran arogan itu akhirnya menunjukkan harga dirinya. Dia tidak berubah menjadi wujud Super Saiyan Blue seperti Goku, tetapi mengembangkan transformasi merah tua miliknya sendiri. Vegeta dapat dianggap telah menemukan jalannya sendiri. Siaya tersenyum tipis. Alam ilahi setiap orang sebagian besar serupa, meskipun penampilannya berbeda, dia masih dapat melihat beberapa misteri di dalamnya. Transformasi merah tua Vegeta tidak sama dengan Dewa Super Saiyan alam ilahi murni, tetapi hampir sama dalam hal kekuatan penghancur. Suara siling yang cerah dan jernih terdengar. Dia dan Miers dianggap sebagai Dewa Super Saiyan paling murni, jadi dia sedikit terkejut melihat Vegeta mencapai kondisi ini. Jika dia terus berlatih, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam ilahi tingkat kedua. Kecepatan kemajuan ini sungguh mencengangkan. Siaya mengangguk, setuju dengan sudut pandang siling. Namun, karena kekuatan mereka yang terbatas, tidak semua orang yang hadir dapat memahami situasi pertarungan seperti yang dilakukan Siaya dan Siling. Di bukit kecil, Siang, Sili, Caulifla dan Kale dengan serius menyaksikan pertarungan di kejauhan, perlahan menyerap esensi pertarungan. Namun di pihak Goku, situasinya berbeda. Piccolo dan yang lainnya memperhatikan dengan gugup. Kekuatan Vegeta dan Golden Frieza telah membuka cakrawala baru bagi mereka, dan meskipun mereka mengaguminya, mereka juga merasa seolah-olah kekuatan itu benar-benar di luar jangkauan mereka. Hanya dalam beberapa tahun, Vegeta telah menjadi begitu kuat. Betapa ajaibnya suatu tempat di planet Dewa Penghancur. Bisik Gohan, dengan antisipasi tak terbatas di matanya. Berusaha menjadi kuat, Gohan tidak jauh di belakang ayahnya, Goku. Goku, menurutmu Vegeta bisa mengalahkan Frieza? Piccolo bertanya dengan nada serius. Goku memandangi dua orang yang terjerat di langit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, itu pasti mungkin dan jika Vegeta bukan tandingan Frieza, maka tidak ada seorang pun di bumi yang bisa mengalahkannya. Bahkan kamu bukan lawannya, Piccolo bertanya dengan heran. Goku menggelengkan kepalanya dengan menyesal, saat ini Vegeta memang sedikit lebih kuat dariku, tapi aku akan segera menyusulnya. Keduanya memiliki kekuatan yang serupa, tetapi dalam hal pemulihan kekuatan fisik, wujud merah tua Vegeta bertepatan dengan Dewa Super Saiyan, yang memiliki ketahanan lebih kuat daripada Super Saiyan biru dan Goku telah menyadari hal ini dan telah mencari solusi. Saat pertarungan sengit terjadi di bumi, jauh di luar angkasa, Champa dan Vados terus mencari keberadaan bola naga super terakhir. Tidak menemukan apapun dalam waktu lama secara bertahap mematikan minat Champa, menyebabkan dia menjadi mudah tersinggung. Gemuruh, bintang-bintang di kejauhan dihancurkan oleh kekuatan Dewa Penghancur. Yang memicu reaksi berantai dan medan gravitasi seluruh galaksi menjadi kacau. Planet-planet besar dan kecil menyimpang dari orbitnya dan secara bertahap bergerak menuju arah kekacauan. Champa sama, mohon bersabar, penghancuran planet secara sembarangan bukanlah hal yang harus dilakukan oleh Dewa Penghancur. Jika Anda punya rencana, maka Anda harus bersabar. Vados mengerutkan kening dan berbisik. Champa meletakkan tangannya di pinggul, mata emasnya tampak tidak sabar, Vados, lupakan semua itu. Cepat temukan manik harapan terakhir, aku mulai tidak sabar menunggu. Champa sama, Anda harus menunjukkan sedikit kesabaran. Berat badan Anda tidak akan turun jika Anda begitu marah. Saya punya satu tong minuman unik di sini. Apakah kamu ingin minum sedikit? Sangat merepotkan. Champa meraung sebelum dia melihat ke arah Vados dan bertanya, makanan enak apa yang kamu punya? Senyuman muncul di wajah cantik Vados, dan sebuah tong kayu besar muncul di tangannya, yang berisi bubur berbagai jenis buah-buahan aneh. Ini adalah jus buah asam yang unik di planet Marlona. Champa meliriknya dengan curiga dan meminumnya seteguk besar. Wajahnya langsung membiru, dan dia terbatuk keras, Vados, apakah kamu sengaja mempermainkanku? Bagaimana ini bisa menjadi minuman? Ya ampun, Champa sama, Anda tidak bisa salah menuduh saya. Vados mengeluarkan sapu tangan entah dari mana dan menyeka air mata di sudut matanya. Champa menoleh dengan marah, agar dia tidak tertipu oleh kemampuan akting Vados yang buruk. Tiba-tiba,
Mata Champa menyipit saat dia bisa melihat sinar cahaya cemerlang di langit berbintang jauh menuju ke arah mereka. Tidak bagus, si Betard virus itu, apakah dia menemukan bahwa kita mencuri manik-manik harapan mereka? Vados, ayo cepat bersembunyi. Oke, membalas dengan suara lembut, Vados menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembunyikan keduanya di dalam kehampaan. Segera, cahaya cemerlang itu melewati mereka. Tangan virus diletakkan di punggung Whis, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan menghilang ke langit berbintang yang luas dan tenang di kejauhan. Keluar dari kehampaan, Champa dengan curiga melihat ke arah yang dituju virus dan berkata dengan heran, aneh, bukankah bajingan virus itu datang untuk mencari kita, kenapa dia pergi? Vados, ayo ikuti dan lihat, teriak Champa. Virus biasanya tidak meninggalkan planet dewa penghancur. Jika ya, sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Karena dia belum mengungkapkannya, Champa menjadi tertarik. Tapi Champa sama, jika kami mengikuti mereka, virus sama akan menemukan kami dan Anda tidak akan bisa menjelaskan mengapa Anda muncul di Universe 7. Vados dengan baik hati mengingatkannya. Champa mendengus, tidak peduli tentang itu. Virus itu hanya tahu tidur setiap hari. Karena dia muncul di dunia fana, itu pasti untuk sesuatu yang menarik. Ayo ikuti dia dan hancurkan rencananya, jika dia bisa menghancurkan rencana virus, orang itu pasti akan sangat marah. Memikirkan penampilan virus yang panik, wajah Champa menunjukkan sedikit kegembiraan. Vados dengan acuh tak acuh melirik Champa dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu dia segera melambaikan tongkatnya dan dengan seberkas cahaya membawa Champa dan mengikuti virus dan Whis. Bumi, air laut mengalir kembali, dan bangunan berbatu di sepanjang pantai perlahan-lahan runtuh karena tekanan yang kuat. Plop, buk, batu-batu besar berjatuhan dari tebing, menciptakan gelombang besar yang bergejolak. Pertarungan antara Vegeta dan Golden Frieza secara bertahap akan segera berakhir. Meski Vegeta telah membuat terobosan baru, Golden Frieza telah berlatih lebih dari setengah tahun dan terlahir kembali. Saat ini, Frieza yang memiliki kendali penuh atas bentuk emas bahkan lebih kuat dari Vegeta. Babak 777, Frieza gila. Boom, boom, boom. Ledakan. Frieza mencibir, tampak sedikit bersemangat, sudut mulut ungunya sedikit terangkat dan matanya memancarkan niat membunuh seperti iblis. Hohoho, Vegeta, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kamu benar-benar bisa melawan raja ini sedemikian rupa. Frieza merentangkan tangannya dan berpose dengan sangat anggun sementara ekornya yang berkilau dengan pancaran sinar keemasan terus berayun. Di luar dugaannya, Saiyan kecil yang dulu berada di bawahnya telah tumbuh hingga level ini. Tampaknya tidak ada satupun orang Saiyan yang bisa dibiarkan hidup. Frieza tampak anggun dan tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat waspada. Petik 2, Menghadapi niat membunuh Frieza yang semakin kuat, Vegeta terengah-engah, tatapan sedingin esnya tetap tertuju pada Frieza dan tidak membalas Frieza. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur, dan ketika dia muncul kembali, tinju berisi kekuatan luar biasa muncul di depan Frieza. Sambil terkekeringan, mata Frieza yang acuh tak acuh bersinar dan tubuhnya bergerak sedikit, menghindari serangan Vegeta. Keduanya kembali mulai berkelahi. Bergemuruh, dunia berguncang dan aura mereka bagaikan pelangi saat energi tak terbatas berubah menjadi cincin kabut terang yang tersebar seperti gelombang laut. Sangat kuat. Di bawah tekanan mereka, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Menyaksikan pertarungan di kejauhan dengan kaget, Krillin dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir badai, dan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan ekstra. Dalam pertarungan Vegeta dengan Frieza, mereka merasa diri mereka tidak berarti. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas setiap gerakan dan gaya, tapi melalui bayangan yang muncul selama jeda singkat, mereka melihat gaya bertarung yang benar-benar berbeda dari masa lalu, yang di luar kemampuan mereka. Ini adalah pertarungan yang telah melampaui batas-batas fana. Kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Ya, saya bahkan tidak bisa merasakan ki apapun dari tubuh Vegeta. Piccolo menarik napas dalam-dalam. Selama seluruh pertarungan, mereka hanya bisa merasakan gunung berat dan aura jahat Frieza, tapi mereka tidak bisa merasakan ki Vegeta sama sekali. Berbeda dengan Piccolo dan yang lainnya, alis Goku menyatu erat saat dia melihat siluet Vegeta dan Frieza menghilang dan muncul kembali di langit. Stamina Vegeta perlahan-lahan terkuras. Di sisi lain, Frieza nampaknya tak terlalu menunjukkan kelelahan. Terlihat fondasi Frieza lebih kuat dari Vegeta, dan Vegeta akan segera dikalahkan. Sambil menghela nafas, Goku tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan Blue dan terbang ke sisi Vegeta. Vegeta, ayo bertarung bersama. Kekuatan Frieza telah melampaui imajinasi kita. Pertarungan ini adalah tentang keselamatan bumi. Goku tidak punya pilihan selain menyerah pada harga diri seorang seniman bela diri dan bergandengan tangan dengan Vegeta untuk melawan musuh. Tapi Vegeta sepertinya tidak menghargainya, dia mendorong Goku menjauh dan berkata dengan dingin, minggir, Kakarot. Saya pikir kami sepakat bahwa ini akan menjadi pertarungan saya. Tetapi jika ini terus berlanjut, bumi akan berada dalam bahaya. Petik 2, Melihat sisi keras kepala Vegeta, Goku sedikit marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan, jika dia yang berada di tempatnya, dia juga tidak ingin orang lain ikut campur dalam pertarungannya. Partisipasinya yang enggan dalam pertarungan bertentangan dengan hatinya. Pada saat ini,
dia melihat siluet Xia dan yang lainnya di sebuah bukit di kejauhan, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Xia dan yang lainnya sebenarnya ada di bumi, maka bumi akan aman, dan dia yakin akan hal itu. Goku memberitahu Vegeta dan tiba-tiba mundur dari sisinya. Melihat kembalinya Goku yang tiba-tiba, wajah Piccolo menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kedua orang ini, kali ini mereka juga tidak akan menganggap pertarungan ini sebagai kompetisi, kan? Goku, bagaimana kamu bisa membiarkan Vegeta menangani Frieza sendirian? Kenapa kamu masih peduli dengan perjanjian itu? Kalahkan Frieza dulu, kata Piccolo dengan marah. Goku memandang Piccolo sambil tersenyum dan berbisik di telinganya, jangan khawatir, saya baru saja melihat Xia dan yang lainnya di langit, mereka ada di bumi. Mereka di sini juga. Piccolo membeku sesaat, lalu menjadi tenang. Jika Xia dan yang lainnya juga ada di bumi, maka tidak ada bahaya. Mengenai identitas Xia, dia sekarang tahu. Dia adalah dewa penghancur terkuat di alam semesta, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dewa penghancur. Di sebuah bukit kecil di kejauhan, Xia tahu bahwa Goku telah menemukan mereka, jadi dia berhenti bersembunyi dan sekelompok orang keluar dengan angkuh. Saat ini, Frieza yang sedang melawan Vegeta juga memperhatikan situasi di sisi ini. Ketika dia melihat dengan jelas ke arah Xia, pupil merah Frieza tiba-tiba menyempit, dan dia tertegun sejenak sebelum wajahnya berubah menjadi seram. Itu dia, meski warna rambutnya sedikit berubah, Frieza sekilas masih mengenalinya. Orang di depannya adalah Super Saiyan, yang membuatnya menderita kesakitan karena 2 kekalahan, dan membuatnya menanggung siksaan mengerikan di neraka selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika Xia berubah menjadi abu, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Itu kamu. Teriakan nyaring itu penuh dengan kebencian yang tak terbatas. Di mana Golden Frieza peduli pada Vegeta saat ini karena dia hanya bisa melihat Xia. Frieza, lawanmu adalah aku. Melihat Frieza tidak memperhatikan pertarungan mereka, Vegeta meraung dan bergegas menuju Frieza. Enyah, saat ini, Frieza sudah menjadi gila. Dia dengan liar melancarkan serangan, menyebabkan udara pecah. Serangan yang mengandung getaran dahsyat menembus kehampaan dan menghantam tubuh Vegeta, menjatuhkannya jauh. Dan Frieza memanfaatkan celah ini untuk bergegas menuju Xia. Xia, Frieza di sini untuk membalas dendam padamu. Siling menutup mulutnya dan terkekeh. Dia hanyalah seekor semut. Xia dengan dingin menghadapi Golden Frieza, tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya ke arahnya, seolah-olah didorong oleh kekuatan raksasa, dada Golden Frieza tenggelam. Armor bertekstur logam itu retak dan dia terlempar seperti bola meriam. Gemuruh, tanah bergetar dan ombak besar membubung ke langit. Seolah-olah meteorit besar menghantam tanah, area dalam jarak 10.000 meter rata dengan tanah, dan badai angin membubung hingga ketinggian puluhan ribu meter. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mulut Krilin dan yang lainnya berubah menjadi O dan mata mereka melebar. Frieza telah dikirim terbang. Apakah orang yang menyerang sekarang, Xia? Ternyata dia juga ada di bumi. Sangat kuat. Goku terkejut dan darahnya mendidih. Petik 2, Murid Vegeta berkontraksi. Setelah bertarung dengan Golden Frieza begitu lama, dia tahu betul betapa menakutkannya Frieza, tapi ahli sekuat Frieza seperti anak kecil di tangan Xia. Tidak, dia hanyalah seekor semut. Ah, mata Frieza terbuka, matanya merah, jelas tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia mudah dikalahkan. Tidak mungkin, saya telah menjadi begitu kuat, tidak ada seorang pun di alam semesta yang mampu mengalahkan saya. Hehe, tidak mungkin, katamu. Xia menggelengkan kepalanya, kamu masih terlalu sombong, apalagi di alam semesta, bahkan di sini, ada lebih dari segelintir orang yang bisa mengalahkanmu. Xia, Siling, Miers, 18 dan Kusu, semua orang bisa mengalahkan Golden Frieza, terutama Xia dan Kusu, mereka bisa menghancurkannya dengan satu jentikan tangan. Bajingan, Frieza, yang tidak bisa menerima kenyataan ini, berteriak dengan marah dan menyerang Xia lagi dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, Xia tersenyum ringan dan tidak melakukan gerakan lagi, malah Siling, Miers dan 18 orang di sebelahnya maju selangkah, dan masing-masing meninju satu kali ke arah Golden Frieza. Hasilnya sangat jelas. Meskipun Golden Frieza sedikit lebih kuat dari kondisi merah tua Vegeta, tetapi ketika menghadapi Siling dan yang lainnya yang berada di alam ilahi tingkat kedua, dia hanya bisa menerima pukulan seperti sebelumnya. Bang, 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 saat ini, Golden Frieza telah berubah menjadi bola saat dia memantul bola balik di antara ketiga gadis itu. Saya Frieza, Kaisar Alam Semesta. Frieza meraung seperti orang gila. Dia telah menderita penyiksaan di neraka selama lebih dari 10 tahun. Bukankah dia kembali ke dunia manusia untuk membalas dendam terhadap Super Saiyan yang membunuhnya saat itu? Lalu, kenapa dia menjadi begitu kuat dan bahkan wanita di sekitarnya lebih kuat darinya? Dia tidak bisa menerimanya. Bab 778, Kebuntuan Tiga Arah. Hei, Frieza dipukuli habis-habisan seperti mainan. Krilin menciutkan lehernya karena tidak percaya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Frieza sangat menyedihkan. Ya, meskipun dia sangat kuat sekarang, aku hanya bisa mengatakan bahwa Xia dan yang lainnya terlalu kuat. Pemandangan di depan mereka mengejutkan pandangan dunia mereka. Seorang ahli tangguh seperti Frieza, di mata Xia yang lebih kuat dan lainnya, masih merupakan mainan yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Apakah ada orang lain di alam semesta ini yang cocok dengan mereka?
Hahaha, ibu sangat kuat. Pukul saja pria emas itu sampai mati. Caulifla menarik kegirangan, berharap dia bisa naik dan menendangnya sendiri, tapi sayangnya kekuatannya sepertinya tidak cukup. Caulifla, tonton saja dengan tenang. Xiang meraih telinga Caulifla. Hehehe, bagaimana mungkin? Raja Frieza sebenarnya, sorbet yang bersembunyi di balik tumpukan batu tidak pernah menampakkan dirinya sejak awal. Saat ini, melihat Raja Frieza, yang dianggap sebagai dewa, diinjak-injak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Xiaya, yang sedang melihat ke arah Golden Frieza, mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari sorbet bersembunyi di sisi lain, dialah yang membangkitkan Frieza. Momok seperti dia tidak seharusnya dibiarkan hidup. Cahaya dingin melintas di matanya dan seberkas energi melesat dan menghempaskan sorbet menjadi debu tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Setelah menghilangkan gangguan tersebut, Xiaya berteriak kepada Siling dan yang lainnya, "Oke, hentikan kalian semua. Biarkan aku menjaga Frieza." Mendengar teriakan Xiaya, Siling, Miers dan 18 berhenti dan diam-diam kembali ke belakang Xiaya. Penampilan tenang mereka benar-benar berbeda dari penampilan kejam mereka sebelumnya, seolah-olah itu bukan mereka sebelumnya. Saat ini, semangat Frieza sudah diambang kehancuran. Melihat Xiaya dengan linglung, yang berdiri tegak di bawah, sedikit ketakutan muncul di matanya. Super Saiyan ini terlalu kuat, dia belum menjadi tandingan mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, aku masih harus terus berlatih, aku belum bisa mati. Frieza merasa agak menyesal. Mengapa dia datang ke bumi, mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli di bumi. Dia harus kembali setelah berlatih beberapa tahun lagi. Dia masih terlalu sombong. Pelajaran di planet Namek saja tidak cukup, dan ini adalah yang kedua kalinya. Jika dia tahu betapa menakutkannya pihak lain, dia tidak akan berani datang dengan mudah. Frieza, bersiaplah untuk mati. Xiaya dengan dingin berkata dan memadatkan energi penghancuran yang berkedip-kedip dengan sinar cahaya ungu terang di tangannya. Mereka yang terkena Destruction Energy, bahkan jiwanya pun akan ikut terbakar. Tepat ketika Xiaya hendak membunuh Frieza dengan Destruction Energy, cahaya terang muncul di sampingnya. Meskipun kedatangan mereka lambat, Beerus dan Whis tiba tepat waktu. "Beerus, kenapa kamu ada di sini?" Karena terkejut, Xiaya bertanya dengan heran. "Ah, Xiaya, kamu di sini juga." Beerus berseru kaget. Dia tidak menyangka Xiaya dan yang lainnya juga ada di bumi, matanya tertuju pada Frieza emas yang melayang di udara dan cahaya dingin melintas di matanya. Frieza ini harus ditangani secepatnya. Sejujurnya, jika bukan karena keberadaan Xiaya, niat membunuh Beerus terhadap Frieza tidak akan sebesar itu. Jika ada yang harus disalahkan, Frieza lah yang tahu terlalu banyak. Dia tidak bisa membiarkan dia berbicara tentang masalah penghancuran planet Vegeta. Namun Beerus tidak mengetahui bahwa Xiaya sudah mengetahui sesuatu tentang kehancuran planet Vegeta. Setelah Beerus muncul, Frieza menggigil dan jantungnya bergetar saat bertemu dengan mata emas tanpa emosi dari pihak lain. Dewa penghancur, Beerus. Dia sebenarnya datang ke bumi juga. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit dan Frieza semakin merasa bahwa datang ke bumi adalah sebuah kesalahan. Dahulu kala, ayah Frieza, Raja Dingin, mengingatkannya bahwa ada dua orang di alam semesta ini yang tidak boleh tersinggung, satu adalah Majin Buu dari zaman kuno, dan yang lainnya adalah Dewa Penghancur Beerus, yang bertanggung jawab atas tugas penghancuran di dunia semesta. Setelah pelatihan Frieza berhasil, Majin Buu tidak lagi terlihat, tetapi hanya Dewa Penghancur Beerus yang masih dia takuti. Bahkan dengan kekuatan Golden State-nya, saat menghadapi God of Destruction Beerus, dia masih merasa tidak berarti seperti semut. Xiaya sama, apakah kamu tidak akan menyingkirkan Frieza? Tolong cepat sedikit, Kusu di sampingnya mengingatkan. Ya, ayo kita tangani Frieza dulu. Tunggu Xiaya, apakah Frieza baru saja mengatakan sesuatu? Beerus bertanya sambil terbatuk. Tidak, apa yang terjadi? Yah, tidak apa-apa, kenapa kamu tidak menyerahkan Frieza kepadaku, aku akan membantumu menghapusnya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari alam semesta 7 saya dan Anda adalah Dewa Penghancur alam semesta 10. Menggunakan kekuatan Dewa Penghancur di depan saya agak tidak pantas. Beerus berseru, dan Whis, yang mengetahui kebenaran di sebelahnya, menyaksikan dengan geli. Beerus ingin mengubah Frieza menjadi debu, menghancurkan masalah di masa depan sepenuhnya. Xiaya tertegun sejenak sebelum tersenyum tenang dan menyerahkan Frieza kepada Beerus, kalau begitu kamu bisa menjaganya. Ingatlah untuk menghancurkan jiwanya juga. Tenang, serahkan padaku. Beerus menjadi bersemangat. Bagaimana mungkin dia membiarkan jiwa Frieza ada, siapapun yang mengungkap kebenaran kehancuran planet Vegeta harus mati. Menghadapi ekspresi acuh tak acuh Beerus, Golden Frieza mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dia masih tidak mengerti mengapa Beerus ingin membunuhnya. Beerus sama, kamu tidak bisa membunuhku. Frieza menunjukkan ekspresi yang lebih jelek daripada menangis. Dia tidak tahu bahwa Xiaya juga memiliki identitas dewa kehancuran, jadi dia hanya bergidik dengan kekuatannya, tetapi menghadapi Beerus, dia benar-benar takut. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat saya bunuh. Frieza, patuhlah pergi. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Beerus menciptakan bola cahaya terang di ujung jarinya. Dahi Frieza mengeluarkan keringat dingin. Dari bola energi kecil itu, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat yang seolah-olah bisa menghancurkan alam semesta. Jika dia mati karena terkena energi ini, dia akan menghilang sepenuhnya dari alam semesta.
Frieza mau tidak mau mundur, berbalik dan mencoba melarikan diri. Virus mencibir. Jika dia ingin membunuh seseorang, bagaimana orang itu bisa melarikan diri? Virus mengarahkan telapak tangannya ke punggung Frieza dan dengan dingin menyatakan penilaiannya. Energi penghancuran. Energi penghancur yang mewakili kekuatan paling menakutkan di alam semesta, ditembakkan dan segera tiba di depan Frieza. Pikiran Frieza bergetar dan wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan enggan, "Tidak, saya tidak ingin mati, virus sama, tolong lepaskan saya." Mati. Sinar dingin melintas di matanya, dan virus meningkatkan keluaran energinya. Gemuruh. Asap ungu membubung di kehampaan saat energi kekerasan mengoyak udara, dan segalanya menjadi kacau. Setelah asap hilang, beberapa sosok muncul. Sementara itu, Frieza tidak mati di bawah Destruction Energy. Ekspresi terkejut muncul di mata virus sebelum wajahnya berubah jelek. Dia mengenali orang yang memblokir kemampuan energi penghancurnya, dan hanya dewa penghancur, yang dapat memblokir energi dewa penghancur lainnya. Juara. Virus meraung dengan ekspresi jelek di wajahnya. Orang yang menyelamatkan Frieza dari virus adalah Champa dari Universe 6. Dia mengikuti virus ke bumi, mengganggu rencana virus pada saat paling kritis, dan menyelamatkan Frieza. Hahaha, virus, denganku di sini, kamu harus melupakan pembunuhan orang ini. Tubuh montok Champa muncul di hadapan semua orang. Hanya sedikit orang di bawah ini yang pernah melihat God of Destruction Champa sebelumnya, tetapi melihat betapa miripnya dia dengan virus, orang dapat dengan mudah memikirkan hubungan antara dia dan God of Destruction virus. Siapa pria yang sangat mirip virus sama itu? Apakah dia juga dewa penghancur? Mengapa dia menyelamatkan Frieza? Siaya juga tampak sedikit terkejut setelah Champa muncul. Mengingat waktunya, mungkin memang ini saatnya Champa muncul di Universe 7, namun dia dan Vados benar-benar datang ke bumi dan menyelamatkan Frieza, mau tak mau dia merasa terkejut. Segera, dia terbang bersama Kusu dan yang lainnya dan tiba di depan Champa. Siaya dan Kusu, Virus dan Whis, Champa dan Vados. Dewa penghancur dan malaikat dari tiga alam semesta saling memandang sambil berdiri dalam posisi segitiga. Babak 779, di ambang pertempuran. Pada saat ini, orang-orang terkuat dari tiga alam semesta telah berkumpul di bumi, yang membuat takut Kai Utara yang sangat memperhatikan bumi. Meskipun dia tidak tahu dari mana makhluk ungu dengan wajah besar seperti roti itu berasal, tapi melihat penampilannya yang menyerupai dewa penghancur virus, dia bisa menebak sesuatu, belum lagi malaikat anggun Vados berdiri di sampingnya, dia. Dari pakaian dan penampilan mereka, dia tahu bahwa Whis, Vados, dan Kusu seharusnya menjadi petugas yang sejenis. Tiga dewa penghancur. Mereka benar-benar berkumpul di bumi, aku bertanya-tanya betapa merepotkannya hal itu, wajah Kai Utara pucat, dan dia tidak merasa bahwa hati kecilnya akan mampu menerimanya. Champa, apa yang kamu lakukan di Universe 7? Dengan ekspresi suram di wajahnya, virus meraung dengan suara rendah, tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Champa ini memasuki Universe 7 tanpa alasan, dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Dan hal yang paling tidak bisa dia toleransi adalah dia berani menyelamatkan Frieza yang harus dia bunuh di depan matanya sendiri. Perilaku ini merupakan provokasi terang-terangan baginya, yang tidak bisa dia toleransi apapun yang terjadi. Champa bersiul tanpa peduli, ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan wajahnya yang tampak menyeramkan menatap ke arah Frieza sebelum dia berbalik dan berkata dengan provokatif, "Virus, pria emas itu yang ingin kamu bunuh, kan? Lalu aku memutuskan, aku akan melindungi orang ini." Virus menjadi marah dan hendak menyerang. Siaya, yang sampai sekarang belum berbicara, membuka mulutnya, "Champa, Frieza adalah momok. Lakukan sesuai keinginan virus, jangan ikut campur." Siaya, masalah ini antara aku dan virus, kamu tidak boleh ikut campur. Champa mendengus, nadanya pantang menyerah. Frieza harus mati. Virus meraung. Juara. Siaya juga menatap Champa, nadanya menjadi serius. Petik 2,2. Champa terdiam, dalam dilema. Tidak peduli betapa harmonisnya hubungan Siaya dan Champa sebelumnya, mereka memiliki status dewa penghancur, dan Champa juga merupakan dewa yang temperamental. Semakin kuat seseorang melawannya, semakin kuat perlawanan yang akan ditunjukkan Champa. Sambil menghela nafas ringan, wajah Siaya menjadi dingin. Jika pihak lain bersikeras melindungi Frieza, maka dia hanya bisa menekan Champa terlebih dahulu. Bagaimanapun, Frieza, eksistensi yang memusuhi dirinya, memang merupakan ancaman besar. Perak, emas, entah apa lagi yang bisa dia lakukan. Ketiga dewa penghancur saling memandang, tekanan di antara mereka meningkat. Udara berderak dan aura tak kasat mata menekan, menyebabkan semua orang kesulitan bernapas. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka bertiga akan bertarung? Diam. Orang-orang di bawah berdiskusi dengan berbisik, tapi pertarungan antar dewa bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan dengan santai oleh manusia seperti mereka. Siling, Miers dan 18 mengangkat kepala mereka dan diam-diam memperhatikan dengan mata indah mereka. Mereka berdiri di depan dan melindungi orang-orang di belakang mereka dengan kekuatan mereka. Orang yang mirip virus adalah saudara laki-laki virus, dewa penghancur dari alam semesta 6. Kenapa dia melindungi Frieza? Saya pernah mendengar bahwa virus selalu berselisih dengan saudaranya. Frieza adalah momok. Saat ini, penggagas situasi tersebut, Frieza hanya merasa pusing. Dia sudah tenang dari keadaan gila sebelumnya.
Setelah melihat Dewa Penghancur Virus Champa muncul, dia merasa hidupnya sungguh tragis. Melihat dengan gugup konfrontasi tiga orang tersebut, Frieza tidak pernah menyangka bahwa dia akan memicu konfrontasi antara dua Dewa Penghancur karena dirinya sendiri, dan Super Saiyan yang penuh kebencian itu, sebenarnya mengenal kedua Dewa Penghancur dan bahkan tampaknya berada pada posisi yang setara. Di bawah tekanan dua Dewa Penghancur, Frieza sangat berharap dia tidak pernah datang ke bumi. Champa, apakah kamu benar-benar ingin melindungi Frieza? Siaya bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Champa ragu-ragu sejenak. Dia pernah mendengar Vados berkata sebelumnya bahwa Siaya adalah dewa penghancur alam semesta 10, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari dewa penghancur lainnya. Untuk seorang Frieza belaka, apakah perlu berselisih dengan Siaya? Tapi kemudian Champa melirik Beerus dan menegaskan sikapnya. Aku tidak akan membiarkan Beerus membunuhnya hari ini. Tetapi meskipun Beerus tidak melakukannya, aku akan menyerangnya. Siaya berjalan selangkah demi selangkah, tekanan kuat menekannya. Wajah Champa tiba-tiba berubah, dan cahaya terang muncul dari mata emasnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan mundur. Hei, Champa sama, orang ini adalah Frost Demon. Keberadaan mereka sendiri adalah sumber kekacauan. Menyaksikan ketiga dewa penghancur saling berhadapan, Vados, sebagai pelayan Champa, tidak bisa membiarkannya menderita dan mengingatkan Champa untuk menyerah dalam melindungi Frieza. Lagi pula, Vados tidak ingin menggantikan God of Destruction dari Universe 6. Tapi Champa memiliki otak yang sederhana, dan dia sama sekali tidak memahami niat baik Vados. Saya tidak peduli dengan Frost Demon manapun. Bagaimanapun, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyerang hari ini. Vados menghela nafas pelan, dia melebih-lebihkan IQ Champa. Saat ini, Champa sepenuhnya menentang demi menentang. Karena Frieza lah yang ingin dibunuh Beerus, dia harus melindunginya. Bajingan, Champa, aku sudah lama menoleransimu. Jika Anda sengaja membuat masalah, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Beerus tidak tahan lagi. Tindakan Champa benar-benar membuatnya kesal, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Saat ini, siapa peduli dia saudaranya atau bukan, ayo bertarung dulu. Siapa yang takut? Wajah Champa dingin, dan dia tampak siap menghadapinya. Kalian berdua harus meninggalkan bumi, tapi Frieza harus tetap di sini. Siaya pun mengutarakan sikapnya, ia tidak akan membiarkan Frieza melewati hari ini. Harap tenang, kalian bertiga. Pertarungan antara dewa penghancur melanggar aturan. Whis, yang berdiri di samping Beerus, menariknya kembali untuk mencegahnya menyerang. Lepaskan aku, Whis. Aku harus memberi pelajaran pada si gendut sialan ini hari ini. Bajingan kurus kering, aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Champa paling benci disebut gemuk. Dia melangkah maju, berniat bertarung dengan Beerus. Berlemak dengan wajah besar seperti roti. Bajingan kurus dengan wajah seperti penusuk. Champa dan Beerus berusaha mengalahkan satu sama lain. Dua domain ungu menyebar, dan setelah diterangi oleh domain ungu, semua materi, baik batu atau pohon, kehilangan vitalitasnya dan menghilang seperti abu. Tolong hentikan. Desir, dua tongkat kerajaan menghalangi jalan Beerus dan Champa. Whis dan Vados menghentikan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ketika dewa penghancur melakukan sesuatu yang melanggar aturan, mereka berhak menghentikannya. Tentu saja, Champa dan Beerus tidak bisa melawan Whis dan Vados, dan dipenjara serta diikat bersama. Bajingan, biarkan aku pergi, Vados. Apa? Beerus dan Champa berteriak dengan marah. Melonggarkan ikatannya, Whis berkata, kenapa kalian berdua meributkan Frieza belaka? Kenapa tidak biarkan saja masalah ini? Tidak, lalu kemana perginya reputasiku? Champa adalah orang pertama yang tidak setuju. Beerus juga tidak setuju. Awalnya, dia hanya ingin membungkam Frieza selamanya, tapi sekarang sudah menjadi martabat dewa penghancur dan dia tidak bisa mundur apapun yang terjadi. Seolah mengetahui kepribadian mereka yang buruk, Vados dan Whis mengalihkan perhatian mereka ke Siaya, namun terlihat jelas bahwa Siaya tidak berniat untuk mengampuni Frieza. Tentu saja, Frieza belaka tidak akan menarik perhatian para malaikat. Mereka hanya perlu menjaga ketiga dewa penghancur agar tidak bertarung. Tiba-tiba, Vados melihat sekeliling dan melihat Caulifla dan Kale di antara kerumunan. Champa sama, keduanya sepertinya adalah Saiyan dari Universe 6. Apa? Mengapa orang-orang dari alam semesta 6 ada di alam semesta 7? Perhatian Champa teralihkan. Beralih untuk melihat Caulifla dan Kale, benar saja, mereka memiliki tanda alam semesta 6. Champa berteriak keras, hei, apakah kalian berdua orang Saiyan dari planet Sadala? Hei, kamu tahu planet Sadala? Ya, aku seorang Saiyan dari sana. Caulifla menjawab dengan keras, tidak menyadari seberapa banyak yang dia ungkapkan. Siaya, hei, itu melanggar aturan. Bagaimana orang-orang di alam semesta 6 bisa tetap berada di alam semesta 7? Siaya, bagaimana kalau aku mentransfer tanda kedua gadis kecil itu kepadamu, dan juga akan menambahkan semua orang di planet Yedola dan kamu memberikan Frieza kepada Champa sama? Wajah cantik Vados menoleh ke arah Siaya dan bertanya. Bab 780, orang yang paling menyedihkan. Ya, Siaya, selama kamu berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, kamu dapat membawa orang-orang ini pergi, jika tidak, aku akan membawa mereka kembali ke Universe 6. Seolah dia telah menemukan sesuatu untuk digunakan melawan Siaya, Champa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata.
Orang yang lahir di alam semesta berbeda membawa tanda alam semesta induknya. Caulifla dan Kale berasal dari alam semesta 6, dan karenanya mereka seharusnya menjadi bagian dari alam semesta 6. Siaya terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak ingin melepaskan Frieza karena dia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dia tidak takut dengan ancaman Champa. Sejujurnya, meski Champa ingin membawa Caulifla dan Kale pergi, dia masih bisa menghentikannya, tapi melihat Vados, yang tampak tersenyum namun tidak tersenyum, dia menjadi tenang. Rasanya tidak enak jika seseorang mengambil sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Anda. Sambil menatap Caulifla dan yang lainnya, Siaya mengangkat bahu dan berkata dengan tidak senang, "Oke, saya tidak akan ikut campur dalam masalah Frieza. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, dia hanya akan mencari kesempatan lain untuk membunuh Frieza di masa depan, tapi Champa telah membuatnya tidak bahagia, jadi dia tidak akan membiarkannya bahagia juga." Melirik Beerus sebentar, Siaya mengatakan sesuatu yang membuat Champa bingung, "Beerus, tahukah kamu kenapa Champa datang ke Universe 7? Kenapa kamu tahu?" "Ya, kebetulan aku mengetahuinya." "Hei, Siaya, urus saja urusanmu sendiri." Champa melompat dengan marah dan berkata. "Ada apa, Siaya? Beritahu aku sekarang." Melihat reaksi Champa, mata Beerus berubah tajam dan dia menatap ke arah Champa. Hal itu menyebabkan Champa, yang menyembunyikan sesuatu, mundur setengah langkah. Champa memasuki Universe 7 untuk menemukan Super Dragon Ball, yang merupakan bagian dari Universe 7. Siaya tidak peduli jika Champa benar-benar datang untuk mencari Super Dragon Ball. Bagaimanapun, dia hanya mengatakannya secara acak dan beberapa kata ini sudah cukup untuk mempermalukan Champa. Benar saja, setelah mendengar perkataan Siaya, wajah Champa menjadi pucat, dan perubahan ini tidak luput dari perhatian Beerus. Apa itu Super Dragon Ball?" Whis menjawab, "Super Dragon Ball adalah kekuatan ajaib yang ditinggalkan Dewa Naga selama-sama di multiverse. Ini dibagi menjadi 7 manik-manik harapan, yang masing-masing tersebar di alam semesta 6 dan alam semesta 7. Setelah mengumpulkan ketujuh manik-manik harapan, Anda dapat memanggil Super Shenron, yang dapat memenuhi keinginan apapun dari pemanggil." Whis, yang pernah membantu Siaya mengumpulkan bola naga super, mengetahuinya dengan sangat jelas. "Totalnya hanya ada 7, artinya Champa ada di sini untuk mencuri yang ada di Universe 7 milikku." Kenapa kamu tidak menyerahkan ketujuh manik-manik permohonan itu?" Beerus tampak muram seperti gunung berapi di ambang letusan. "Tunggu, manik-manik harapan itu bukan milikmu sendiri, 3 di antaranya milik semesta 6ku. Champa meraung tidak puas. "Saya tidak peduli, jangan menantang kesabaran saya lagi dan lagi." Brengsek, wajah Champa menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia salah, jadi ketika menghadapi Beerus, yang hampir meledak, dia tidak terlalu percaya diri. Terlebih lagi, Siaya sedang menatapnya dari samping seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya, membuatnya sulit untuk melepaskan diri dari situasi ini. Memutar matanya, Champa tiba-tiba memikirkan sebuah ide dan berkata, "Bagaimana kalau kita mengadakan turnamen antara Universe 6 dan Universe 7, dan pemenangnya bisa mengambil ketujuh bola naga tersebut? Bagaimana tentang itu? Turnamen seni bela diri." Mata Beerus berkedip-kedip, seolah mempertimbangkannya. "Ya, jika beberapa manik-manik harapan dari sisiku hilang dan kamu tidak dapat mengumpulkan ketujuhnya, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Kami akan menggunakan hasil turnamen seni bela diri untuk menentukan kepemilikannya. Selain itu, Frieza akan menjadi kontestan dari Universe 6. Frieza harus mati. Itu harus menunggu hingga turnamen seni bela diri berakhir. Siapapun yang menang, Frieza bisa mati." Champa berkata dengan sangat santai. Saat ini, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Frieza. Dia harus terlebih dahulu membiarkan Beerus berjanji untuk tidak memperjuangkan manik-manik harapan di semesta 6. Siaya itu, kenapa dia mengungkapkan rencanaku tanpa alasan? Champa merasakan kebencian yang cukup besar di hatinya. Dia tidak menyadari bahwa justru karena sikapnya yang tidak masuk akal itulah Siaya merasa tidak bahagia, dan dia tidak bisa mengungkapkannya, jadi tentu saja dia ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Beerus menatap Champa beberapa saat sebelum berbalik untuk melihat Goku, Vegeta, Siling, Miers, dan 18 di kejauhan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan menyetujui permintaan Champa. "Oke, saya setuju. Saya akan memutuskan waktu turnamen. Setelah 5 hari, 5 kontestan dari setiap alam semesta akan diproduksi. Kalau begitu biarkan Vados memilih lokasi turnamennya." Champa tampak seperti sedang bermurah hati. "Oke, Beerus sudah memiliki beberapa kandidat dalam pikirannya, Goku, Vegeta, Siling, Miers dan 18. Ketika saatnya tiba dan semua ahli alam ilahi bertarung, mari kita lihat apakah pihak Champa dapat menahannya." Saat ini, sepertinya belum ada yang menanyakan pendapat Frieza. Tidak peduli apa hasil turnamennya, dia pasti akan mati. Ini hanya pertanyaan di tangan siapa dia akan mati. "Hei, pria yang bersinar, sebaiknya kamu patuh. Jika kamu bisa membuat Universe 6 menang, aku bisa membuatmu mati sedikit lebih bahagia dan menjaga jiwamu." Sebuah suara dingin memasuki telinganya dan Frieza bergidik dan kebetulan dia bertemu dengan mata emas Champa. Implikasinya jika kalah maka ia akan musnah beserta jiwanya. Petik 2,2. Saat ini, hati Frieza bergetar, ia merasa marah namun wajahnya langsung berubah sedih.
Memikirkan betapa bersemangatnya dia ketika dia baru saja dibangkitkan, tetapi sekarang, kematian adalah hasil terbaik baginya, dan yang lebih buruk adalah dia bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Di hadapan Dewa Kehancuran, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Frieza menyimpan kebencian di dalam hatinya dan mengumpat dalam amarah. Namun sayangnya, Kaisar Alam Semesta yang bermartabat, Frieza, malah tidak punya hak untuk berbicara. Setelah Champa mengusulkan turnamen semesta, untuk mencegah kecelakaan, Vados memenjarakan Frieza dengan kekuatan sucinya. Tunggu, jika kalian akan mengadakan turnamen, Universe 10 saya juga akan berpartisipasi. Bagaimana mungkin si Ayah melewatkan turnamen yang begitu menarik? Ia langsung menyatakan bahwa Universe 10 miliknya juga akan berpartisipasi. Mata Virus tertuju pada si Ayah, bertanya-tanya, apakah ada begitu banyak ahli di alam semesta 10? Tidak banyak ahli, tapi ada beberapa di planet Hongshan. Tidak, planet Hongshan adalah kekuatan alam semesta 7, dan tidak dapat mewakili alam semesta 10. Virus langsung menolak. Sungguh bercanda, orang-orang di planet Hongshan adalah beberapa ahli top di alam semesta 7, dan Virus berencana membiarkan mereka berurusan dengan alam semesta 6. Jika si Ayah menyeret mereka ke sisi alam semesta 10, berapa banyak orang yang tersisa di sisinya? Si Ayah berkata, saya tidak bermaksud untuk berpartisipasi dengan sia-sia, Whis harus tahu bahwa saya juga memiliki satu set bola naga kristal. Meski efeknya tidak sebaik bola naga super, namun juga diberkati oleh kekuatan Dewa Naga Zalama, saya bisa memberikan bola naga kristal sebagai hadiahnya. Coba pikirkan, selama kamu menang, kamu bisa mendapatkan bola naga super dan bola naga kristal. Bagaimana jika kamu menang? Si Ayah tersenyum dan berkata, jika saya menang, saya tidak membutuhkan bola naga. Tetapkan saja hubungan beberapa orang yang saya pilih ke Universe 10. Di masa depan, Universe 10 dan Universe 7 akan menjadi sekutu, dan kekuatan kita tidak akan terlalu lemah. Virus ragu-ragu dan menatap Whis. Melihatnya mengangguk sedikit, Virus berkata, oke, jika Universe 10 menang, Anda dapat memindahkan sekelompok orang ke Universe 10, tapi kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Siling, Miers dan Lazuli tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen ini. Virus punya beberapa kekhawatiran. Jika Siling dan yang lainnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen, maka tidak akan ada pertandingan dari 3 ahli alam ilahi tingkat kedua. Kalau begitu mari kita tetapkan tanggalnya. Turnamen antara Universe 10, Universe 7, dan Universe 6 akan diadakan 5 hari kemudian, dan akan dikirim 5 orang dari masing-masing semesta. Hadiahnya berupa bola naga super, bola naga kristal, dan tanda alam semesta dari sekelompok orang yang diinginkan si Ayah. Si Ayah membuat permintaan seperti itu, tentu saja, itu bukan iseng, tapi dia sudah punya rencana ini sejak lama. Meski planet Yedola dan planet Hongshan saat ini sama-sama berada di Universe 7, namun siapa yang tahu jika sebuah alam semesta akan bertahan lama, apalagi setelah kejadian kemunculan malaikat kegelapan di alam semesta. Jadi, dia hanya bisa membuat rencana ke depan dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Faktanya, yang paling mengkhawatirkan si Ayah bukanlah ancaman malaikat kegelapan, melainkan Zeno yang temperamental. Sejujurnya, tidak ada yang bisa memprediksi hal menakjubkan seperti apa yang akan dilakukan Zeno, yaitu dia bisa menghapus seluruh multiverse. Jika suatu hari Zeno tidak bahagia, alam semesta 7 mungkin tidak ada lagi. Si Ayah tidak yakin apakah Zeno akan mengampuni Universe 7 mengingat dia adalah Dewa Waktu. Dan jika dia dapat mentransfer hubungannya ke alam semesta 10, karena dia setidaknya memiliki kontribusi yang besar di pihaknya, jika Imam Besar menyuruh Zeno untuk berhenti, alam semesta dapat dengan mudah terhindar dari kehancuran. Sekarang setelah semuanya diputuskan, situasi tegang dari sebelumnya tiba-tiba membaik. Kecuali Frieza, yang masih terlihat tak bernyawa, semua orang sudah tenang. Setelah sekian lama, dia tetaplah orang yang paling menderita. Frieza tidak tahu harus menangis atau tertawa. Setelah turnamen 5 hari lagi, hidupnya akan berakhir. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.